Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Rizka Fernanda, mahasiswi semester 2 Universitas Pancabakti Pontianak, program studi manajemen dari kelas M4. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai kedudukan manusia dalam organisasi di bab 2. Baik, saya akan langsung saja masuk ke dalam penjelasannya. Kedudukan manusia dalam organisasi. Pada bagian ini dibahas tentang kedudukan manusia dalam organisasi. Dengan dasar pemahaman ini akan menjadi landasan bagi mahasiswa untuk memahami hakikat manusia, pengertian organisasi, perubahan paradigma organisasi. Bagian ini merupakan dasar untuk mempelajari, mendalami, serta memahami pentingnya mengetahui perilaku organisasi. Kita masuk ke bagian A, yaitu hakikat manusia. Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa manusia adalah faktor utama yang sangat penting dalam setiap organisasi atau apapun bentuknya. Ketika manusia memasuki dunia organisasi dan dia beraktivitas di sana, maka itulah awal perilaku manusia yang berada dalam organisasi itu. Oleh karena persoalan-persoalan manusia senantiasa berkembang berdasarkan situasi dan kondisi dan semakin sulit untuk dikendalikan, maka persoalan-persoalan organisasi dan khususnya persoalan perilaku organisasi semakin hari semakin berkembang. Lalu ada menurut Nawawi mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang kompleks dan unik, serta diciptakan dalam integrasi dua substansi yang tidak dapat berdiri sendiri. Substansi pertama disebut tubuh atau fisik atau jasmani sebagai unsur materi, sedangkan substansi kedua disebut jiwa atau rohani atau psikis yang bersifat non-materi. Selanjutnya dikatakan Nawawi bahwa dalam keterpaduan kedua substansi itu, manusia menjalani dan kehidupannya yang kompleks dan unik. Salah satu keunikannya yang mendasar adalah kehidupannya yang berkali-kali dengan hakikat manusia atau manusiawi yang terdiri dari yang pertama ada hakikat individu. Manusia dalam mengeksistensikan dirinya sebagai individu selamanya menginginkan untuk diperlakukan sebagai individu. Hal ini memberikan kesadaran bahwa dirinya selain berbeda, tetapi juga sama dengan individu lain. Setiap individu menyadari identitasnya yang tidak sama secara fisik dan psikis daripada individu lain. Wajahnya atau bahkan hidung, bibir, mata, dan lain-lain sebagian dari wajahnya tidak pernah sama dengan individu yang lain. Demikian pula kemampuan psikis atau jiwanya berupa bakat, inisiatif, kreativitas, proses berpikir, sifat-sifat kepribadian, tidaklah satu sama lain itu sama. Dalam ketidaksamaan itu, setiap manusia tampil sebagai individualitas dan memerlukan perlakuan sesuai individualitasnya masing-masing. Ini berarti setiap individu tidak menginginkan dirinya dihargai karena orang lain, tetapi dia menginginkan dihargai karena dirinya sendiri. Dari sisi perlakuan itulah, maka setiap manusia memiliki kesamaan berupa harkat dan martabat sebagai manusia yang memerlukan dihormati dan dihargai secara wajar dan manusiawi. Dalam perspektif inilah, maka tidak seorang pun manusia sebagai individu yang menginginkan perlakuan tidak manusiawi, baik dalam status ataupun kedudukan di dalam masyarakat. Misalnya tidak seorang pun menyukai dicaci, dimaki, dan dihina di depan orang banyak. Atau tidak ada yang menyenangi dilecehkan, dicurigai, diabaikan, disisihkan dari pergaulan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada hakikat sosialitas. Di dalam beraktivitas sehari-hari di muka bumi ini, setiap manusia sebagai individu memerlukan individu yang lain. Tidak seorang pun manusia yang dapat hidup sendiri dan menyendiri tanpa interaksi dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hakikat sosialis atau kebersamaan, berupa kecenderungan untuk berada bersama pada suatu tempat dan waktu yang sama dengan saling berinteraksi. Kecenderungan inilah yang mendorong manusia hidup berkelompok yang disebut masyarakat. Semakin besarnya kelompok disebut bangsa, yang merasa bersatu dengan identitas yang sama atau memiliki kesamaan. Kecenderungan itu dilakukan manusia juga dengan membentuk kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk mencapai tujuan bersama dan disebut organisasi. Dengan kata lain,
Organisasi sebagai bentuk perwujudan hakikat sosial manusia. Terbentuk karena sejumlah individu yang memiliki kepentingan yang sama, bersepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan atau cita-cita yang sama. Kepentingan manusia sangat banyak jenisnya dan menyentuh seluruh aspek kehidupannya. Salah satu kepentingan tersebut berkenan dengan aspek kehidupan sosial ekonomi yang mendorong manusia untuk membentuk organisasi kerja untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhannya. Lalu yang ketiga ada hakikat moralitas. Pada hakikatnya, setiap manusia sebagai individu, maka di dalam beraktivitas dalam masyarakat, menginginkan untuk hidup secara harmonis bersama dengan individu yang lain. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hakikat moralitas berupa kecenderungan pada norma-norma dan nilai-nilai yang memungkinkan hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kecenderungan pada norma-norma inilah yang mendasari kemampuan manusia untuk mengenali batas-batas yang harus dihormati dan diwujudkannya untuk dapat hidup bersama di dalam masyarakat, termasuk juga dalam bentuk organisasi. Terbentuknya suatu organisasi dalam hidup dan kehidupan didasari oleh hakikat kemanusiaan. Dengan kata lain, bahwa manusia beraktivitas di dalam organisasi, berusaha mengaktualisasikan ketiga hakikat kemanusiaannya, agar dalam menjalankan hidup dan kehidupannya bersifat manusiawi. Lalu Nawawi juga menganalisis hakikat kemanusiaan. Yang pertama ada manusia sebagai makhluk politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia beraktivitas dalam kesehariannya maupun dalam organisasi memiliki keinginan dan kepentingan tertentu, bahkan kepentingan untuk berkuasa. Itulah sebabnya mengapa para ilmuwan sepakat berpendapat bahwa hakikatnya manusia adalah makhluk politik. Karena manusia merupakan makhluk politik, jelas ia mempunyai kepentingan di bidang politik. Kecenderungan tersebut pada umumnya tercermin dari keinginannya untuk turut serta atau diikut sertakan dalam menentukan nasibnya. Lalu yang kedua, manusia sebagai makhluk ekonomi. Tidak dapat disangkal bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Artinya, ia mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang bersifat kebendaan yang ingin dipuaskannya. Pemenuhan kebutuhan yang bersifat kebendaan itu bukanlah hal yang mudah. Tidak mudah karena banyak alasan dan pertimbangan. Seperti yang pertama, kemampuan fisik dan intelektual yang terbatas. Yang kedua, persaingan yang ketat karena banyak orang yang menginginkan hal yang sama atau serupa. Lalu terbatasnya kesempatan untuk memuaskannya. Lalu terbatasnya persediaan barang atau jasa yang dapat digunakan. Keinginan tersebut tercermin pada pendekatan yang bersifat kuantitatif, didorong oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak hal-hal yang bersifat kebendaan. Sedangkan pendekatan kualitatif terwujud dalam keinginan untuk memiliki benda-benda tertentu dengan mutu yang semakin tinggi. Lalu yang ketiga menurut Nawawi, manusia sebagai makhluk sosial. Secara naruliah, manusia adalah makhluk sosial. Telah terbukti bahwa sejak permulaan eksistensinya, manusia menyenangi kehidupan berkelompok. Dalam lingkungan masyarakat disebut primitif sekalipun, manusia adalah makhluk yang senang pada kehidupan bermasyarakat. Demikian besarnya kebutuhan itu, hingga semakin modern seseorang, semakin banyak pula jenis organisasi yang dimasukinya, sehingga manusia modern dikenal sebagai manusia organisasional. Lalu yang keempat, menurut Nawawi, manusia sebagai makhluk individu. Berbagai cabang ilmu-ilmu sosial memberi petunjuk bahwa manusia, di samping sebagai insan ekonomi dan insan sosial, juga tetap merupakan individu dengan jati diri yang khas. Prinsip tersebut berarti antara lain bahwa untuk dapat memperlakukan seseorang secara tepat, perlu pemahaman tentang apa yang disebut sebagai variabel bebas yang membuat seseorang sebagai insan yang karakteristik yang khas dengan sifatnya. Pemahaman demikian sangat penting apabila dikaitkan dengan usaha seseorang
pemimpin untuk dapat meramalkan perilaku para bawahannya dan dengan demikian menjadikannya sebagai anggota organisasi yang mampu memberikan sumbangsih yang diharapkan daripadanya. Kemampuan seperti itu merupakan fleksibilitas efektivitas kepemimpinannya. Lalu kita masuk ke bagian yang B, yaitu pengertian organisasi. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian organisasi, dan di sini saya akan membahas pengertian organisasi menurut Nawawi. Nawawi menyatakan pendapatnya tentang pengertian organisasi dari dua segi, yaitu pengertian organisasi secara statis dan pengertian organisasi secara dinamis. Yang pertama, pengertian organisasi secara statis. Organisasi adalah wadah perhimpunan sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama. Statis dalam arti bahwa setiap organisasi memiliki struktur yang cenderung tidak berubah-ubah, di samping itu posisi, status, dan jabatan juga cenderung permanen. Lalu yang kedua, pengertian secara dinamis. Proses kerjasama sejumlah manusia, 2 orang atau lebih, untuk mencapai tujuan bersama. Dinamis dalam arti bahwa kerjasama berlangsung secara berkelanjutan atau proses yang selalu mungkin menjadi lebih efektif dan efisien. Sebaliknya juga, semakin kurang efektif atau semakin kurang efisien. Di samping itu, interaksi antar manusia di dalam organisasi yang pernah sama dari waktu ke waktu. Dari pengertian organisasi dan sebagainya telah diuraikan sebelumnya bahwa pada dasarnya memiliki 4 unsur pokok, yaitu yang pertama manusia. Unsur ini dari segi jumlah terdiri dari 2 orang atau lebih. Lalu yang kedua, unsur filsafat. Manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakikat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama sehingga memungkinkan terwujudnya kerjasama. Lalu yang ketiga, unsur proses adalah di mana organisasi sebagai perwujudan interaksi antar manusia yang menghasilkan kerjasama, tidak pernah berhenti selama manusia berhimpun di dalamnya. Oleh sebab itu, kerjasama tersebut sebagai kegiatan yang berlangsung sebagai proses. Lalu yang keempat, ada unsur tujuan. Organisasi didirikan manusia adalah karena kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakikat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berarti bahwa dalam setiap organisasi selalu ada atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan sejumlah orang yang bekerja sama dengan segala aktivitasnya. Lalu yang ketiga, yang kita masuk ke bagian C, yaitu perubahan paradigma organisasi. Dalam perkembangannya, organisasi telah dan mengalami perubahan paradigma, mulai dari paradigma klasik, paradigma human, dan paradigma kolaborasi. Menurut Lemrick dan Cunnington, sebagaimana dikemukakan oleh Keban, bahwa pada paradigma klasik, tokoh yang sangat populer adalah Fayol, Tyler, Unwin, Gaelic, Gen, dan sebagainya. Rancangan organisasi pada generasi ini adalah yang pertama, orientasi pada efisiensi yang tinggi. Lalu yang kedua, sistem otoritas dan kendali yang sangat hierarkis dengan kental kendali yang sangat sempit. Lalu yang ketiga, prinsip-prinsip spesialisasi, sentralisasi, dan formalisasi sangat ditekankan di sini. Paradigma dalam aliran ini dapat dikritikan tajam karena memperlakukan manusia dalam organisasi seperti mesin atau kurang manusiawi. Organisasi dilihat sebagai suatu proses mekanistik. Kreativitas, inisiatif, dan partisipasi anggota tidak dihargai sama sekali. Dalam paradigma human, telah terjadi pergeseran pandangan tentang manusia dalam organisasi. Manusia telah dilihat sebagai makhluk sosial yang dapat membentuk sendiri kelompok informal sesuai dengan keinginannya dan ingin bekerja sama pada kondisi kerja yang menyenangkan. Dalam pola ini dapat diketemukan
bahwa asumsi yang berlaku sebelumnya keliru, yaitu bahwa kepentingan anggota organisasi adalah sama dengan kepentingan manajemen. Dan manusia tidak dapat lagi dilihat sebagai individu yang independen, tetapi memiliki kelompok atau kolektivitas. Dengan kata lain, manusia harus dilihat sebagai social man, sebagai faktor human mendapat perhatian utama. Jadi dapat saya simpulkan bahwa manusia adalah faktor utama yang sangat penting dalam setiap organisasi apapun bentuknya. Ketika manusia memasuki dunia organisasi dan dia beraktivitas di sana, maka itulah awal perilaku manusia yang berada dalam organisasi itu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.